Puji nama Tuhan, seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami layak menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari ini boleh membersihkan setiap hati, pikiran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sucikan, kuduskan, dari ujung rambut hingga ujung kakinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hanya kuasa Roh Kudus yang berbicara, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kami terberkati
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, tema kita yaitu Allah di dalam kita yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, melainkan aku akan mengirimkan seorang penolong kepada engkau. Artinya, kita tidak pernah ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu di bumi ini. Kita diberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntun kita kepada kebenaran, dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kehidupan kita ini setiap harinya semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika dikatakan bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Kita tahu bahwa perintah Allah adalah perintah-perintah yang sangat luar biasa yang mungkin secara manusia sulit dilakukan. Tetapi ketika kita bersama dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk boleh memenuhi perintah-perintah Allah. Kita tahu bahwa perintah Allah adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus menyatakan diri sebagai orang Kristen, harus saling mengasihi. Ini bukan tugas, tapi ini adalah bukti kekristenan kita sejati. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, yaitu sebagai buktinya adalah kita menerapkan kasih itu kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita menunjukkan identitas Kristus itu ada di dalam diri kita, sehingga orang lain dapat melihat ada Yesus yang hidup. Lewat kasih yang kita terapkan dalam setiap kehidupan kita, mereka boleh melihat ada Yesus yang hidup. Dan mereka akan melihat bahwa kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita lewat perilaku kita yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa setiap harinya, bahkan dikatakan bahwa hari-hari ini akan semakin jahat. Artinya kita tahu bahwa kita menghadapi dunia yang semakin jahat. Banyak perkembangan yang membuat orang-orang pada akhirnya jauh dari Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Di mana kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang telah menormalisasikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali penyimpangan yang dinormalisasikan, yang pada akhirnya itu yang akan menjadi gaya hidup mereka. Melupakan kebenaran firman Tuhan, melupakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Semakin hari kita melihat maraknya kejahatan, manusia semakin cinta dengan uang, cinta dengan dirinya sendiri, semakin egois. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah, yaitu dengan menuruti perintah Allah, yaitu dengan mengasihi. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Yaitu dengan kita datang kepada Tuhan. Kita datang memuji Tuhan, mempermuliakan, menyembah nama Tuhan. Kita datang membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita harus dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita harus menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan kebenaran firman Tuhan tersebut menjadi pola hidup kita, menjadi sesuatu yang dapat mengatur kehidupan kita. Kita mengganti pola pikir kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan alurnya Kristus. Sehingga kehidupan kita ini boleh mencerminkan
adanya Yesus dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kecenderungan dan sikap jiwa yang kudus yang telah dianugerahkannya kepada kita, yang sebagai roh iman yang percaya kepada Allah dan Kristus, dan sebagai roh kasih, mari lebih tinggal hidup dengan iman. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen juga dikatakan bahwa kita hidup oleh iman. Pengharapan dan kasih semakin berdiam dalam Allah. Mari kita hidupkan iman, pengharapan, dan kasih itu di dalam setiap kehidupan kita di dalam Allah. Berwujud dalam diam secara verbal, tidak banyak bicara, yakni doa dalam Tuhan semakin kuat mendoakan siapapun juga yang menderita sekarang ini. Artinya, ketika kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi manusia, karena tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat sementara kita tidak mengasihi manusia yang terlihat. Bukti dari kita mengasihi Allah adalah dengan membagikan kasih kita kepada sesama kita manusia. Itu sebabnya dengan apa kita cara berbagi kasih? Mungkin ketika mereka dalam kesusahan, kita dapat menghibur mereka. Ketika mereka sedang dalam penderitaan pergumulan, kita dapat berdoa buat mereka. Bahkan ketika kita memiliki apa yang dapat kita bagikan kepada mereka, kita dapat berbagi kepada mereka dengan sukarela, dengan sukacita, sehingga mereka juga dapat melihat ada Yesus yang hidup dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kemudian meluap ke wujud perbuatan-perbuatan nyata, mengasihi lebih murni dengan semakin banyak membantu orang lain, peduli mengasihi kepada orang-orang yang berkekurangan, bahkan orang yang mungkin butuh bantuan kita. Dan kita harus mengasihi tanpa memandang bulu. Artinya kita harus mengasihi semua manusia yang ada di dalam bumi ini. Kita harus mengasihi manusia, saudara-saudara kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena ini adalah bukti dari kita mematuhi atau menuruti perintah-perintah Allah. Karena ketika kita mematuhi perintah Allah, kita harus menunjukkannya lewat perbuatan dan tingkah laku kita, sehingga orang lain juga dapat melihat dan mereka juga terberkati. Nah, kita juga harus, untuk melakukan itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan kita harus memang benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya setiap hari kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mendekatkan diri dan melekat kepada Roh Kudus, sehingga kita setiap hari dipimpin dari kebenaran sampai kepada kebenaran, sehingga kita dapat dimampukan untuk melakukan setiap perintah-perintah oleh Bapa di surga. Dan kilah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sekiranya kita dapat berbagi kasih kepada sesama kita, itu adalah sebagai bukti kita mengasihi Allah kita yang ada di surga. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap teguran kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah diam di dalam kami dan kami diam di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk saling mengasihi, sebagai bukti kami mengasihi Allah. Kami boleh saling tolong-menolong, dan biarlah kami boleh tinggal di dalam Engkau, sehingga Roh Kudus-Mu tetap berdiam di hati kami sebagai penuntun kehidupan kami di hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Segala aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan kami, semuanya kami serahkan kepada Engkau, dan Engkau lah yang berkarya atas setiap kehidupan kami. Bimbing kami, topang kami Tuhan Yesus, dan kami akan memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin